Saya melihat persoalan di PDAM Tirta Bagasasi ini sangat mengundang kontroversi yang panjang, bukan baru saat ini. Dan saya mengamati dan juga saya pernah juga coba masuk ke dalam saat itu, memang ada ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan di tubuh PDAM itu sendiri. Apalagi terkait saat ini, saya sangat prihatin sebagai orang Bekasi terhadap keadaan PDAM yang dipimpin oleh saudara Yusef Rahmat Salim, dan mendengar juga isu yang saya baru belum melihat otentiknya bahwa jabatan setelah berakhir AURS ini katanya diperpanjang. Saya nggak ngerti itu bentuknya, PLT, penugasan, atau penetapan. Tapi saya minta dengan hormat kepada Pak Yusef Rahmat Salim, sudahlah, mengakhiri saja. Jangan terlalu serakah, jangan terlalu merasa paling pinter, jangan merasa hari ini paling hebat. Masih ada masyarakat lain, tokoh-tokoh lain, masih ada putra-putra Bekasi yang barangkali saat ini menunggu giliran. Dan saya juga sangat menyayangkan kepada saudara Eka Supriyatmaja sebagai bupati. Kenapa harus memilih Yusef? Dan ini adalah sebuah persoalan yang sangat fenomenal sekali di Kabupaten Bekasi terkait PDAM Tirta Bagasasi. Seharusnya sudah lama Pak Yusef berada di dalamnya, dan jabatan karir puncak sudah sebagai Dirum dan Direktur Utama 2 periode ini juga sudah cukup. Jangan sampai nanti Pak Yusef Rahmat Salim ini kekenyangan makan, kemerkaan kalau kata orang Bekasi, ntar akhirnya muntah. Sudah bagus ya kan, mungkin, dan sudah tidak lagi. Saya sih itu hak Anda, silakan aja. Tapi saya minta coba dengar suara masyarakat Bekasi. Dan tadi ada pertanyaan dari media bahwa ini teman-teman stakeholder turun. Saya minta dulu juga banyak yang turun, beberapa stakeholder, tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut. Cuma berapa kali keberagaman, berapa kali turun, berapa kali acting, tapi hilang begitu saja. Ini juga saya minta teman-teman kalau mau turun, ayo sama-sama. Dan buat saya hari ini Pak Yusef Rahmat Salim sudah cukup. Kami sebagai orang Bekasi mengucapkan terima kasih. Beri kesempatan kepada kader-kader muda yang lain, kepada direktur-direktur lain untuk mengemban karirnya di PDAM dan untuk mengabdi di PDAM. Dan ini juga bagian dari sebuah tanggung jawab kami sebagai controlling. Dan juga mudah-mudahan pesan ini sampai kepada anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang juga saya melihat ada paksi di dalam kepentingan. Saya minta diluruskan bahwa ini adalah aset Kabupaten Bekasi. Nggak ada juga prestasi yang dilakukan oleh Yusef Rahmat Salim terkait pengembangan PDAM. Kan saya lihat cuma hanya tidak pernah memberikan laporan report bahwa ini loh PDAM berhasil untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan kami punya satu keuntungan dari persertaan modal. Jadi ada plus minus. Hari ini yang dikejar adalah penyertaan modal, dan siapapun yang jadi direktur utama di PDAM Tirta Bagasasi ini akan mampu karena ada uangnya di situ, ada bantuan yang semuanya adalah hanya saya melihat dalam tanda kutip mungkin bisa dibancakan dari sebuah kepentingan-kepentingan. Dan saya melihat juga mendengar isu yang sangat kental, yang sangat begitu kencang. Pak Yusef ini cuma di job hanya sebagai pengantar untuk kepentingan koleha-koleha, dalam tanda kutip mungkin juga pesanan-pesanan yang nantinya kapasitas untuk direktur teknik, direktur umum, bahkan dirut ini akan diisi oleh orang-orang tertentu yang sudah dipersiapkan.
Dan sebelum ini berlanjut, Pak Usep mohon dengar suara kami. Saya secara pribadi punya file tentang PDAM yang nanti saya, kalau kayak buku lama nih saya kebet-kebet lagi nih, ya kan gitu. Kalau saya ntar merasa ada persoalan, nanti kalau kita ditelanjangin rame-rame kan terkait PDAM kan repot, ya kan gitu. Sudahlah Pak Usep, kami mengucapkan terima kasih. Serahkan semuanya kepada masyarakat Bekasi, jangan terlalu ambisius. Ambisi boleh, tapi jangan terlalu ambisius. Sebagai masyarakat, saya sampai saat ini masih memantau. Coba tanya di dalam internal sendiri pun tidak ada kesamaan juga. Terjadi konflik di internal juga banyak faksi. Pak Usep ini jangan pakai kacamata kuda. Saya minta bisa memperhatikan suara masyarakat di Kabupaten Bekasi, khususnya para hari ini stakeholder, media, dan juga para politisi yang barangkali sangat menjadi sentral perhatian hari ini kepada PDAM. Ini juga sudah sampai ke KPK, sudah sampai ke Kejaksaan Agung, sudah sampai ke Mabes Polri. Nanti jadi masalah buat Pak Usep. PT Moya ini dengan PDAM ini ada kerjasama. Itu kalau nggak salah kontraknya sampai 30 tahun ya kalau nggak salah. Dan semua administrasi itu dikerjakan dikuasai oleh PT Moya. Dan coba buka di situ perjanjian antara PDAM Tedarbu dengan PT Moya. Coba lihat di situ waktu itu yang melakukan urgensi perikatan adalah diwakili oleh Pak Rohim Mintarja selaku wakil Bupati Bekasi, dan di situ ada tanda tangan Pak Dana Suara mantan Dirut. Coba dilihat, betul nggak perjanjian itu? Kalau saya melihat bahwa itu juga ada persoalan juga di dalamnya, bahwa kerjasama itu tidak clear and clean. Harusnya kerjasama itu penandatanganan ditandatangani bersama-sama pada akta yang sama, pada tanggal dan hari yang sama. Tapi lihat, coba Anda kan media bisa dikejar itu ya kan. Informasi keterbukaan ya kan itu harus dikejar kan gitu, dan itu barangkali jadi persoalan juga nih masalah PT Moya ya kan. Hari ini belum ada progres yang baik buat kami. Artinya kenapa Pak Usep masih ngejar penyertaan modal dari APBD dan itu uang rakyat. Saya bilang coba buka di lembaran perjanjian, ya kan saya nggak buka. Nanti saya bilang kalau saya ngomong nanti katanya kejar di situ teman-teman, dan itu terbuka kok buat masyarakat perjanjian itu. Namun di situ ada tadi saya bilang ada perjanjian yang tidak clear and clean, ada kepentingan yang dibangun. Kalau saya melihat tanya aja Pak Haji Dana Satria, itu ada unsur-unsur lain yang barangkali dibangun di dalamnya kan gitu. Terjadi di kekisruhan itu kan teman-teman di Dewan ini kan satu rumah, tapi kan secara politis mereka punya kepentingan masing-masing. Di situ ada hak juga dari komisi yang ada di dalamnya juga tidak sejalan juga kalau saya melihat pemberitaan hari ini ya kan gitu. Dan saya melihat ini bahwa keadaan PDAM dalam keadaan kritis dan manajemen juga tidak memenuhi standar apa yang diinginkan oleh owner, dan tapi saya melihat ada seperti kepentingan-kepentingan yang ini dimainkan agar mereka satu sama lain memburu satu persoalan yang barangkali itu hanya pengalian isu dan opini yang tujuannya adalah di dalam kekisruhan ini ada kepentingan-kepentingan lain yang nanti coba lihat ada keluarga besar, ada orang-orang tentu di dalamnya yang akan dititipkan dalam. Dan saya melihat ini asumsi saya, Pak Usep ini cuma hanya sebagai mediasi manajer di dalam ya kan, sebagai direktur training nantinya dalam memberikan arahan. Kalau nanti jadi dirut utama begini tugas dan fungsinya, jadi dirut Anda harus melakukan ini, jadi dirtek ini yang dilakukan, itu dalam melakukan pembinaan sampai pada titiknya Usep akan selesai meninggalkan PDAM setelah itu tugas-tugas selesai.
sementara. Tapi saya minta harusnya Pak Usep sudah cukup, ya kan, jangan memaksakan diri. Yang kalau menurut saya Pak Usep menyerahkan diri. Owner, inilah saya, Usep Rahmat Salim, sudah cukup pengabdian saya, dan saya sudah juga memasuki pensiun yang sudah selesai. Saya sudah berikan kesempatan kami. Jangan sampai sakap, 3 periode menjelang luar biasa ini kan gitu. Ini hat trick sekali ini kan gitu. Kita lihat memang Usep Rahmat Salim siapa juga nggak siapa-siapa juga, biasa-biasa aja kan gitu. Dan kinerja juga nggak terlalu menonjol kan gitu. Dan terkait kalau masalah mau ditanya nih aset bekas itu kan, ini milik punya Kabupaten Bekasi mutlak gitu tetap kan gitu. Yang ada di kota itu punya Kabupaten Bekasi. Dan kalau dikelola benar itu seharusnya sudah memberikan profit ya, keuntungan yang cukup kan gitu. Paling nggak balance lah kan antara pengeluaran dengan pemasukan. Ini setiap tahun minta dana penyertaan modal, ya kan, ini kan luar biasa kan gitu. Sementara juga lihat dong cabang-cabang PDAM yang ada di Kabupaten Bekasi itu juga dari swastanisasi yang dapat, ini kan juga harusnya memberikan satu keuntungan yang baik. Tapi saya khawatir ini jadi bancakan di dalamnya sehingga jadi kemelut yang tidak selesaikan. Tapi kalau Pak Usep Rahmat Salim mengundurkan diri atau meletakkan jabatan, selesai semua persoalan. Berarti kembali kepada back to zero. Jadi semua dari nol dikelola dengan baik. Kalau persoalan ajas mandan tidak, itu Pak Usep yang tahu. Dan konsep apa dia sangat tahu sekali. Dan jangan juga ada pembelaan lah. Ini saya diminta bupati, saya diminta owner, wali kota, nggak bisa juga. Ini tinggal tanya hatinya Pak Asep secara jujur gitu kan gitu. Dan tanya juga teman-teman yang ada di dalam PDAM Tirta Bagasasi, ya kan, nggak utuh juga kan gitu. Cerita di luar kan semuanya beda ya kan, tapi kalau di dalam yes siap Pak Direktur, siap melaksanakan, tapi faktanya kan juga teman-teman sudah tahu itu. Harapan saya ya kan kepada seluruh jajaran di direksi ya, bekerja yang terbaik buat masyarakat Kabupaten Bekasi, dan Pak Usep Rahmat Salim, saya mengucapkan terima kasih atas kerjanya selama ini, pengabdian cukup luar biasa. Cukuplah, sudahi ya kan gitu. Jangan sampai nanti sudah kerja bagus, akhirnya di masa pensiunnya menghadapi persoalan hukum, lagi santai, tiba-tiba ada surat yang barangkali tidak menyenangkan, ya kan, ketimbang nanti harus dikejar oleh elemen-elemen muda, media, stakeholder, dan sebagainya. Ini kan bergerak sama-sama kan gitu. Bukan tidak menerima Pak Usep Rahmat, tapi dengan cara-cara seperti ini berarti udah memberikan pengelabuan yang tidak benar dan tidak sehat terhadap orang Bekasi selaku pengguna dan penyuplai anggaran di dalam APBD. Terima kasih teman-teman sekalian, selamat beraktivitas, dan sampai ketemu pada event ini.